Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi yaitu tentang State of the Art Review and Future Direction in Oil Spill Modeling, yaitu tinjauan mutakhir dan arah masa depan dalam pemodelan tumpahan minyak. Struktur model tumpahan minyak generasi saat ini. Tinjauan model tumpahan generasi saat ini yaitu kontingensi tumpahan minyak dan model response atau OSCAR dan kawan-kawan pada tahun 2000, tumpahan paket aplikasi model, dampak atau paket aplikasi pemodelan minyak atau menunjukkan bahwa struktur dasarnya dirumuskan menggunakan metode berbasis Lagrangian. Untuk proses transportasi, adveksi, dan dispersi, dan algoritma individu untuk proses nasib. Semua model alamat transportasi dan takdir permukaan, bawah permukaan 3 dimensi, proses, dan dapat diterapkan baik untuk sewa permukaan dan bawah permukaan. Generasi model tumpahan saat ini menggunakan model acak atau metode berjalan. Tingkat terendah dari hierarki Lagrangian, metode Spaulding dan kawan-kawan pada tahun 2006, dan Lynch dan kawan-kawan pada tahun 2015, untuk memprediksi mengangkut angin, gelombang, dan arus yang diperlukan sebagai input disediakan oleh lingkungan pendukung hidrodinamika, angin, dan gelombang model. Model hidrodinamika mungkin 2 atau 3 dimensi, sedangkan model angin dan gelombang biasanya 2 dimensi, berfokus pada proses transportasi permukaan. Sebagai alternatif, informasi untuk arus laut dapat berasal dari sistem pengukuran skala seperti radar frekuensi tinggi, HFR, atau metode berbasis data, dan angin dari pelampung lepas pantai. Jika minyak ada di permukaan, itu diperlakukan sebagai serangkaian elemen Lagrangian atau disingkat dengan LE, yang masing-masing dilacak dalam ruang dan waktu. Dan ketika minyak dilacak di permukaan, LE adalah tetesan minyak dilacak oleh kelas ukuran tetesan. Algoritma yang menggambarkan proses nasib biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari dan dalam bentuk kalibrasi, validasi oleh laboratorium dan pengamatan lapangan. Proses nasib dimodelkan baik dengan mentransfer massa minyak antara kompartemen lingkungan atau permukaan laut, atmosfer, kolom air, dan dasar laut dan garis pantai, atau mengubah komposisi minyak atau karakteristik fisik, misalnya densitas, viskositas, dan tengahan antarmuka. Dalam banyak kasus, algoritma didasarkan secara empiris, dan karenanya bergantung pada pengamatan laboratorium atau lapangan karena itu, dengan keterbatasan yang melekat, mengingat kurangnya ketersediaan jenis tumpahan dicirikan sebagai minyak curah dari suatu situasi tumpahan. Minyak dalam model tumpahan dicirikan sebagai jenis, misalnya minyak mentah menengah, bahan bakar minyak, atau dijelaskan dalam HA berbagai komponen. Biasanya terkait dengan distilasinya yang terdiri dari minyak. Model melacak lokasi minyak melalui distribusi massa minyak, total atau komponen dalam ruang, atas permukaan laut dan di kolom air, tetapi biasanya tidak di atmosfer dan waktu. Distribusi komponen diperlukan untuk melakukan penilaian dampak, di mana komposisi minyak sangat penting untuk pembubaran dan biodegradasi dan dampak pada kehidupan laut.
Selanjutnya yaitu model transportasi dan nasib minyak. Tinjauan kemajuan dalam pemodelan tumpahan untuk proses transportasi. Transportasi dapat dilakukan di permukaan atau di bawah permukaan. Proses nasib utama yang menarik adalah penyebaran penguapan, entrainment, dan pembentukan ukuran tetesan minyak. Emulsifikasi, pelarutan, biodegradasi, fotooksidasi, dan interaksi minyak sedimen menggunakan strategi berbasis partikel Lagrangian atau elemen tumpahan. Untuk mewakili minyak di permukaan dan tetesan untuk mewakili minyak di bawah permukaan. Hal ini memungkinkan model untuk memperhitungkan pelepasan, pengangkutan, dan nasib minyak yang bervariasi secara temporal maupun spasial. Sifat kimia dari minyak juga dilacak untuk memperkirakan keseimbangan massa secara andal dan konsentrasi sebagai komponen minyak, baik partikulat atau tetesan minyak dan fase terlarut. Selanjutnya yaitu transportasi permukaan dan bawah permukaan. Transportasi minyak permukaan dan bawah permukaan dimodelkan menggunakan Lagrangian formulasi di mana arus total diwakili oleh penjumlahan vektor arus karena arus skala besar. Arus induksi angin dan gelombang dan dispersi turbulen, masukkan data di permukaan atau bawah permukaan arus disediakan oleh model hidrodinamik. Untuk arus permukaan, data sistem radar frekuensi tinggi atau HFR dapat digunakan. Gelombang angin dalam transportasi hasil di permukaan dimodelkan menggunakan algoritma yang dikembangkan untuk memperkirakan presentasi trip minyak permukaan untuk angin tertentu. Dispersi dimodelkan sebagai proses random walk dengan koefisien dispersi baik yang diturunkan dari model hidrodinamika maupun secara langsung. Nah, gambar di sini yaitu menjelaskan tentang mekanik clean up yaitu pembersihan mekanis. Sedangkan spreading di situ adalah penyebaran. Nah, surface slick di situ adalah permukaan licin. Wave wave turbulence adalah turbulensi mati. Burning di gambar tersebut ialah proses pembakaran dan evaporation adalah penguapan, degradation adalah degradasi. Nah, wind di situ adalah pengaruh oleh angin dan wind drift and net current transport adalah arus angin dan transportasi arus bersih. Nah, kalau new current transport and turbulent mixing yaitu transportasi baru saat ini dan mixing turbulence. Emulsification di sini adalah cairan yang tidak dapat tercampur. Nah, sedangkan resurfacing di situ adalah peleburan dan entrainment adalah proses mixing. Most intervals adalah resurfacing di sini adalah pelaburan dan oil droplets adalah tetesan minyak, degradation adalah degradasi, water uptake yaitu penyerapan air, dan adherence adalah ketaatan, dan dissolution adalah pembubaran. Untuk gambar yang saya tampilkan, cuma itu yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Selanjutnya, sebagian besar model tumpahan yang ada menggunakan strategi random walk untuk memodelkan pergerakan tumpahan di permukaan dan di bawah permukaan. Misalnya GNOME, yaitu General Operational Modeling Environment.
yang merupakan model lintasan tumpahan minyak yang digunakan oleh penanggap NOAA dan Air Divisi Tanggap Darurat selama tumpahan minyak. Algoritma transportasi dalam model tumpahan sementara memprediksi dengan benar struktur tumpahan skala besar. Tidak dapat memprediksi intrusi dan struktur skala halus yang secara substansial dapat mengubah distribusi tumpahan dan transportasi selanjutnya. Dalam dekade terakhir, ada program yang sangat aktif dalam mencoba memahami dinamika sistem kacau non-linier. Karya ini secara alami mengarah pada penggunaan teknik matematika untuk mempelajari masalah aliran geofisika, laut, dan angin. Area penelitian ini secara luas disebut sebagai analisis Lagrangian Current Structures atau disingkat dengan LCS dan berusaha menemukan struktur yang mendasari dalam aliran atmosfer dan samudra yang memiliki garis pemisah atau hambatan untuk pengangkutan material yang dilepaskan ke lingkungan ini. Metode-metode ini telah diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pesisir, termasuk transportasi polutan dan drifter di Teluk Monterey. Mengikuti karya Carlson dan kawan-kawan pada tahun 2009 dan Spaulding dan kawan-kawan pada tahun 2016 A dan tahun 2016 B telah mengembangkan metodologi untuk memperkirakan batas atas untuk koefisien dispersi yang digunakan dalam model tumpahan. Koefisien dispersi ini ditentukan untuk memastikan bahwa hambatan terhadap pengangkutan tumpahan diidentifikasi dan diperhitungkan secara akurat dalam model tumpahan. Langkah pertama adalah menyemai medan aliran pada titik waktu awal yang diperoleh dari sumber seperti model hidrodinamik, radar HF, pelacakan fitur satelit, atau sumber lain yang serta dan untuk memprediksi gerakan Lagrangian partikel dengan secara progresif, meningkatkan tingkat dispersi untuk jangka waktu beberapa hari, 2-4 hari. Prediksi ini kemudian diproses untuk menentukan hambatan transportasi menggunakan dispersi relatif RD atau metode standar LCS Finite Time Lyapunov Exponent. Kedua metode memberikan hasil yang sangat sesuai. Pada langkah kedua, komponen dispersi ditambahkan ke modul Lagrangian atau jalan acak atau penerbangan acak. Untuk mewakili proses transportasi turbulen skala subgrip atau RD, lintasan Lagrangian dihitung untuk meningkatkan nilai koefisien dispersi sampai penghalang pencampuran tidak ada lagi. Koefisien dispersi di mana penghalang pencampuran menghilang memberikan perkiraan dinamis dari batas atas nilainya. Penghapusan progresif penghalang pencampuran jelas diamati dalam simulasi numerik. Sebagai contoh pada peta RD untuk Teluk Meksiko Utara berdasarkan prediksi model hidrodinamik Subgom, Su dan kawan-kawan pada tahun 2015 untuk lapisan permukaan pada 27 Mei 2010 dihitung untuk koefisien dispersi yang bervariasi dari 0 sampai hingga 10 meter persegi. Erosi progresif dari penghalang terlihat jelas. Pada 10 meter persegi, penghalang tidak lagi ada secara efektif. Untuk memberikan perkiraan yang lebih kuantitatif dari kekuatan penghalang dan hilangnya distribusi probabilitas untuk semua partikel di lapangan dihitung dan kurtosis atau kecondongan dari distribusi ditentukan.
Kurtosis besar untuk nilai koefisien dispersi yang rendah dan menurun dengan meningkatnya dispersi. Kurtosis mencapai nilai yang sangat rendah pada dispersi tinggi dan distribusi menjadi Gaussian, seperti dalam masalah difusi klasik. Model jalan-jalan acak dan penerbangan acak. Sebagian besar model tumpahan menggunakan teknik random walk untuk memodelkan pengangkutan minyak permukaan. Dalam pendekatan ini, elemen Lagrangian yang mewakili minyak didorong oleh medan arus permukaan dan disebarkan oleh proses random walk yang digunakan untuk mewakili dispersi horizontal ataupun vertikal. Dispersi adalah proses skala subgrid yang mewakili transport turbulence yang tidak diselesaikan oleh model hidrodinamik. Model jalan acak memiliki memori urutan pertama lokasi. Alternatifnya adalah dengan menggunakan model penerbangan acak, Lynch dan kawan-kawan pada tahun 2015 yang mencangkup memori urutan pertama kecepatan dan arah saat ini. Spaulding dan kawan-kawan pada tahun 2006 memberikan deskripsi rinci tentang model dan implementasinya, serta pengujian untuk masalah pencarian dan penyelamatan. Penggunaan model orde tinggi ini dimungkinkan jika seseorang memiliki perkiraan arus dan dispersi yang akurat. Nah, selanjutnya yaitu penyebaran atau menyebar. Spreading biasanya dimodelkan menggunakan algoritma tebal, slick berbasis empiris, yang dikembangkan oleh McKay dan kawan-kawan pada tahun 1980A, 1980B, dan 1982. Model memprediksi luas elemen Lagrangian individu minyak sebagai fungsi waktu. Koefisien laju penyebaran digunakan untuk mengskalakan hasil agar sesuai dengan pengamatan lapangan. Tumpahan permukaan atau elemen Lagrangian dapat kehilangan massa minyak ke atmosfer melalui penguapan dan ke dalam kolom air karena entrainment. Penyebaran berhenti ketika semua fraksi minyak yang mudah menguap telah hilang atau ketika tumpahan mencapai ketebalan minimum yang ditentukan dalam database minyak. Salah satu kritik utama McKay, V 1969 dan Hall 1972A dan 1972B seperti formulasi adalah bahwa tumpahan diperkirakan berbentuk lingkaran dengan ketebalan konstan, tidak peduli apa kondisi angin dan gelombang. Pengamatan menunjukkan bahwa tumpahan seringkali lebih tebal di ujung, melawan arah angin dan memiliki bentuk yang memanjang. Baru-baru ini, Gulf dan Overstreet pada tahun 2011 telah mengusulkan alternatif untuk mulasi berdasarkan pengamatan bahwa entrainment menghilangkan minyak dari permukaan laut yang diangkut di bawah permukaan dalam gaya geser yang kuat mengalir dan sebagian minyak yang terdispersi dikembalikan ke permukaan oleh daya apung dari tetesan minyak yang naik. Dalam pendekatan ini, minyak di permukaan laut tersebar di kolom air dengan memecah gelombang sebagai tetesan minyak. Dengan kedalaman injeksi serta dengan sekitar 1,5 kali tinggi gelombang pecah. Distribusi ukuran tetesan minyak tergantung pada viskositas minyak dan energi gelombang pecah. Tetesan minyak yang tersebar naik kembali ke permukaan dengan waktu tergantung pada ukurannya. Semakin besar tetesan, semakin cepat waktu naik. Arus di kolom air bagian atas terpotong kuat karena angin dan gelombang yang memaksa lapisan dan permukaan dekat. Tetesan yang dekat dengan permukaan bergerak ke bawah angin paling cepat dan tetesan pada kedalaman penetrasi
maksimum paling lambat. Proses ini menyebabkan penebalan minyak di ujung depan tumpahan dan penipisan di ujung belakang. Gold dan Overstreet pada tahun 2011 telah mengimplementasikan strategi dasar ini sebagai penyesuaian terhadap model penyebaran konvensional menggunakan formulasi Delphi dan Sweeney pada tahun 1988 untuk entrainment dan distribusi ukuran tetesan minyak berbasis empiris. Penting untuk dicatat bahwa dalam formulasi Gold dan Overstreet, kedalaman penetrasi tetesan minyak sangat penting untuk formulasi entrainment karena ini adalah kunci untuk memprediksi tingkat pengentalan dan pengenceran minyak. Leibovitz pada tahun 1967 mengembangkan model numerik rinci dari proses interaksi arus gelombang yang dijelaskan berdasarkan karyanya sebelumnya pada tahun 1983. Beban komputasi untuk model membuat penggunaan rutinnya untuk masalah praktis menjadi penghalang. Untungnya, Gould dan Overstreet pada tahun 2011 telah mengembangkan metodologi yang disederhanakan dengan menyesuaikan prediksi model ini secara empiris. Model ini memerlukan masukan tentang kondisi gelombang dan gelombang di permukaan laut dan ke dalam Eggman, atau secara optimal profil angin dan arus induksi gelombang di lapisan dekat permukaan sampai kedalaman Eggman. Penggunaan metode Gould dan Overstreet pada tahun 2011 merupakan kemajuan dari metode yang ada karena secara eksplisit mempertimbangkan jalur alternatif untuk penyebaran minyak. Ini juga memiliki kemampuan untuk memprediksi penebalan minyak yang diamati di tepi tumpahan melawan arah angin. Ini hanya berperan dalam penyebaran jika entrainment oli aktif, ada gelombang pecah, sehingga perlu digunakan sebagai pelengkap model penyebaran saat ini. Dan ini juga membutuhkan pekerjaan dalam implementasi dan perlu disesuaikan tergantung pada model entrainment dan ukuran tetesan yang dipilih. Untuk menangani transportasi yang terkait dengan sel Langmuir merupakan kemajuan dan belum pernah diimplementasikan dalam model tumpahan. Ini adalah salah satu dari sedikit proses yang dapat mengakibatkan pengentalan minyak di perairan terbuka. Selanjutnya yaitu penguapan. Dalam banyak model tumpahan yang disebut komponen semu, yaitu kelompok komponen kimia. Paine dan kawan-kawan pada tahun 1984 dan Paine dan pada tahun 1985A diuapkan menurut algoritme paparan evaporatif di mana fluks ke atmosfer spesifik untuk volume molar komponen, tekanan uap, dan berat molekul. Jones pada tahun 1967 mengembangkan model pseudo komponen atau PC yang disederhanakan menghubungkan volume molar, tekanan uap, dan berat molekul dengan titik didih komponen yang digunakan. Dalam metode ini, hanya titik didih dan fraksi volume awal komponen yang perlu ditentukan untuk mengimplementasikan model. 6 komponen evaporasi biasanya digunakan untuk memisahkan Y yang memiliki BTX 2 fraksi PaH alifatik volatil dan 2 fraksi alifatik semi volatil. Setiap komponen semu menguap sesuai dengan tekanan uap, difusivitas, dan berat molekulnya. Selanjutnya ialah pembubaran. Disolusi adalah proses di mana hidrokarbon terlarut atau sebagian besar adalah aromatik memasuki
memasuki air dari permukaan licin atau dari tetesan minyak di bawah permukaan. Hidrokarbon dengan berat molekul yang lebih rendah cenderung lebih mudah menguap dan lebih mudah larut dibandingkan dengan berat molekul yang lebih tinggi. Untuk permukaan licin, karena tekanan parsial cenderung melebihi kelarutan senyawa dengan berat molekul daripada pelarutan, kecuali mungkin di bawah es. Pembubaran dan penguapan adalah proses yang kompetitif. Konsentrasi komponen terlarut hidrokarbon dalam air di bawah permukaan licin menunjukkan peningkatan awal diikuti dengan penurunan yang cepat untuk beberapa jam karena hilangnya komponen melalui penguapan. Sebagian besar komponen terlarut juga mudah menguap dan penguapan langsung dari kolom air menghabiskan konsentrasinya di dalam air. Pembubaran sangat penting di mana penguapan rendah, yaitu dari tetesan minyak yang terbesar dan di permukaan yang tertutup es. Pembubaran dapat menjadi signifikan dari tetesan bawah permukaan karena kurangnya paparan atmosfer dan luas permukaan yang lebih tinggi per unit volume. Model yang dikembangkan oleh Mackay dan Linonin pada tahun 1977 yang didasarkan pada hukum Raoult banyak digunakan untuk pelarutan dari permukaan licin. Slick atau spillet diperlakukan sebagai pelat datar dengan fluks massa terkait dengan kelarutan dan suhu. Ini sebagai penjumlahan lapisan yang tercampur dengan baik, dengan sebagian besar resistensi terhadap perpindahan massa terletak di daerah stagnan hipotesis dekat dengan minyak. Untuk minyak bawah permukaan, pelarutan diperlakukan sebagai fluks massa di seluruh area permukaan tetesan atau diperlakukan sebagai bola. Dalam perhitungan analog dengan algoritma Mackay dan Linonin pada tahun 1977. Keadaan praktik saat ini terwakili dengan baik dalam algoritma disolusi seperti yang disajikan oleh Franz Mackay dan kawan-kawan pada tahun 2015. Distribusi ukuran entrainment dan droplet. Delphic dan Sweeney pada tahun 1988 dan Delphic pada tahun 1993, Delphic dan Hulsen pada tahun 1994 mengembangkan algoritma empiris berdasarkan pengamatan eksperimental laboratorium dan Flume untuk memodelkan laju entrainment minyak dari permukaan laut. Rumusnya bergantung pada laju disipasi energi gelombang pecah, fraksi permukaan laut yang tertutup minyak dan gelombang pecah, dan koefisien empiris yang bergantung pada jenis minyak dan status pelapukan atau emulsifikasi. Kedalaman injeksi minyak didasarkan pada pengamatan empiris, dan kecepatan naik tetesan didasarkan pada hukum Stokes. Distribusi ukuran partikel minyak ditentukan dari hukum daya empiris yang sesuai dengan pengamatan eksperimental laboratorium dan tangki. Baru-baru ini, Johansen dan kawan-kawan pada tahun 2015 telah menggantikan model tetesan minyak yang digunakan dalam metode DS dengan model ukuran tetesan yang dikembangkan oleh Johansen dan kawan-kawan pada tahun 2013 dengan ketergantungan pada kedua nomor Weber, yaitu dan Reynolds. Model ukuran tetesan awalnya divalidasi dengan data laboratorium skala besar untuk pelepasan ledakan. Dengan dan tanpa perlakuan dispersion. Johansen dan kawan-kawan 2013 dan Brandvik dan kawan-kawan pada tahun 2013
Karya terbaru oleh Jenstra Helvig dan kawan-kawan 2015A, B, dan C. Belum secara mendasar memajukan karya Delphic dan Sweeney. Selanjutnya yaitu emulsifikasi. Skema emulsifikasi Mackey dan kawan-kawan pada tahun 1982 diimplementasikan dalam banyak model tumpahan dengan nilai parameter untuk koefisien viskositas, Mohs, dan koefisien emulsifikasi yang menentukan laju di mana emulsifikasi diprediksi terjadi. Kenaikan eksponensial kadar air disajikan oleh Mackey dan kawan-kawan pada tahun 1980A dan 1980B. Dan Mackey dan Zagorski pada tahun 1982. Fraksi maksimum dari water in corpo yang dinilai disediakan oleh pengguna atau ditentukan dalam database minyak. Pingas pada tahun 2019 A dan tahun 2019 tahun 2011A dan tahun 2011B, dan Vingas and Philhouse pada tahun 2009 dan tahun 2011 telah mengusulkan indeks stabilitas atau disingkat dengan SI berdasarkan persamaan regresi yang bergantung pada densitas, viskositas, aspalten, dan kandungan resin dari minyak untuk menentukan apakah minyak teremulsi. Data ini sudah tersedia untuk sebagian besar minyak. Prediksi SI atau indeks stabilitas kemudian dapat digunakan untuk menentukan tipe emulsi tidak stabil, keadaan air dalam minyak, mesostabil atau stabil. Skema prediksi juga diberikan untuk memperkirakan kadar air dan viskositas keadaan air dalam minyak yang dihasilkan dan waktu pembentukan diberikan paparan lingkungan gelombang. Model dapat memberikan akurat prediksi kelas stabilitas sekitar 90% dari waktu. Pingas pada tahun 2011A dan 2011B telah menggunakan lebih dari 400 minyak, yaitu produk mentah dan olahan untuk mengembangkan metode. Ketidakakuratan utama terletak pada tipe yang tidak stabil, mengingat fakta bahwa ada 3 jenis minyak atau bahan bakar yang berbeda di kelas ini. Masing-masing sangat berbeda, dan karena kemungkinan adanya pemecah emulsi atau suspender aspalten dalam minyak. Prediksi dibandingkan dengan data aktual dari beberapa minyak umum dan eksponensial. Pingas pada tahun 2011A dan 2011B menunjukkan perbandingan model yang diusulkannya kemampuan untuk memprediksi kelas stabilitas yang benar dan viskositas dan kandungan air dengan Mackey dan kawan-kawan model serapan. Modelnya jelas lebih unggul untuk implementasi Mackey berdasarkan perbandingan ini. Menarik fitur pendekatan Pingas dan kawan-kawan adalah bahwa mereka telah menguji metodenya terhadap berbagai jenis minyak. Metodenya juga berdasarkan data yang tersedia secara rutin untuk sebagian besar minyak yang diminati. Selanjutnya yaitu biodegradasi. Tinjauan mendalam literatur oleh L.I. dan Franz Mackey pada tahun 2016 menunjukkan mekanisme biodegradasi yang berbeda untuk larut dan senyawa tidak larut. Sementara degradasi mikroba bertindak terutama pada fase terlarut untuk aromatik larut dan semi larut. Biodegradasi alifatik yang tidak larut dan berat molekul tinggi pAH terjadi terutama pada fase partikulat. Oleh karena itu, untuk aplikasi praktis biodegradasi dalam model nasib minyak, biodegradasi komponen larut dan semi larut, AR1 hingga AR9, dapat dimodelkan dengan menerapkan laju ke fraksi terlarut, dengan mempertimbangkan laju disolusi mereka jauh lebih besar daripada laju biodegradasi komponen alifatik yang sedikit larut.
Al1 hingga Al8. Dan aromatik dengan berat molekul tinggi sebagian besar terdapat dalam tetesan yang tersebar di kolom air atau sebagai minyak terapung. Dengan demikian, komponen Al1 dan Al8 dapat diasumsikan terurai terutama di terdispersi fase dan perlekatan mikroorganisme pada tetesan minyak. Yang terdispersi adalah mekanisme utama yang menyebabkan biodegradasi. Oleh karena itu, dalam praktiknya biodegradasi alifatik yang sedikit larut atau tidak larut. Komponen dalam kolom air hanya perlu dikuantifikasi untuk minyak entrained atau minyak terdispersi. Interaksi minyak sedimen, yaitu aromatik yang larut dalam kolom air dibawa ke dasar laut terutama oleh adsorpsi partikulat tersuspensi dan pengendapan berikutnya. Dalam kebanyakan model tumpahan, rasio konsentrasi teradsorpsi terhadap konsentrasi terlarut dihitung dari teori partisi kesetimbangan standar menggunakan koefisien partisi tak berdimensi dan konsentrasi tersuspensi partikulat atau SPM dalam kolom air dinyatakan sebagai massa partikel per volume air, misalnya mg per L. Khalifa dan kawan-kawan pada tahun 2003, 2004, 2005A, 2005B, 2005C telah mengembangkan model Monte Carlo untuk memprediksi pembentukan agregat minyak mineral. Model ini didasarkan pada teori tumbukan antara populasi untuk minyak tetesan dan bahan sedimen tersuspensi. Khalifa dan kawan-kawan, metode ini menarik mengingat pengembangnya yang ekstensif. Validasi dengan pengamatan berbasis laboratorium dan perluasan ke mempertimbangkan dampak dispersen. Waktu komputasi untuk melakukan simulasi menggunakan metode Monte Carlo-nya tidak diketahui dan mungkin sebuah isu. Tidak ada rincian yang cukup diberikan dalam pemaparan untuk segera mengimplementasikan model. Dimungkinkan untuk memperkirakan hasilnya menggunakan kurva cocok dengan data eksperimennya menggunakan informasi tentang rasio konsentrasi minyak terhadap konsentrasi sedimen seperti yang diusulkan oleh Khalifa dan kawan-kawan. Validasi model yaitu adalah validasi paling komprehensif dari model tumpahan hingga saat ini. Baru-baru ini diselesaikan untuk tumpahan Deepwater Horizon ya, oleh Spaulding dan kawan-kawan pada tahun 2015, 2016 untuk medan dekat bawah permukaan dan oleh Franz Mickey dan kawan-kawan pada tahun 2016 untuk nasib medan jauh dan mengangkut. Validasi ini menggunakan metode canggih yaitu oil map depth untuk medan dekat dan SIMAP untuk medan jauh, dan memiliki akses ke semua pengamatan tumpahan yang tersedia untuk umum. Karakterisasi dari minyaknya paling lengkap menggunakan black oil tablet, yaitu BOT untuk tentukan hubungan tekanan, volume, dan suhu oli untuk minyak. Prediksi model dibuat selama seluruh periode tumpahan dan termasuk tergantung waktu rilis dari berbagai lokasi, King dan Research, dan aplikasi bawah permukaan dispersen oleh tongkat dan trisula. Prediksi model adalah sangat sesuai dengan kedalaman perangkap minyak yang diamati berdasarkan data fluoresensi dan oksigen terlarut. Kesepakatan yang baik dengan pengamatan sebarang ukuran tetesan minyak berdasarkan hologram pengukuran dan konsisten dengan pengamatan terbatas untuk minyak massa yang terperangkap di kedalaman oleh jenis hidrokarbon dan tanda kimia. Misalnya diosid natrium sulfosugnisat. Dos dari dispersan yang digunakan untuk
untuk mengobati minyak. IMK Prancis dan kawan-kawan pada tahun 2016 membandingkan prediksi model, yaitu SIMAP, dengan pengamatan untuk neraca massa minyak, permukaan atau mengambang, dan bawah permukaan minyak, interaksi minyak, sedimen, dan minyak garis pantai. Modelnya sepenuhnya 3 dimensi dan termasuk transportasi tetesan minyak bawah permukaan dan dispersi. Permukaan tetesan minyak, penyebaran minyak permukaan, penguapan volatil dari minyak permukaan ke atmosfer, terdamparnya minyak di garis pantai, emulsifikasi minyak, entrainment minyak sebagai tetesan ke dalam kolom air, pelapisan ulang minyak, pembubaran komponen terlarut ke dalam kolom air, penguapan dari kolom air ke atmosfer, partisi minyak antara air dan sedimen, sedimentasi, tetesan minyak, dan degradasi. Arah masa depan yang dipilih dalam pemodelan tumpahan. Beberapa pemikiran tentang arah masa depan dalam tumpahan pemodelan mengingat keterbatasan ruang, dua ide diartikulasikan yang akan mengatasi masalah mendasar dalam kerangka kerja yang digunakan oleh banyak model tumpahan yang ada. Yang pertama difokuskan pada bagaimana penyebarannya ditangani dengan LE, dan yang kedua pada prediksi transportasi minyak menggunakan metode jalan acak. LE dan penyebarannya. Pendekatan penyebaran yang digunakan di sebagian besar model tumpahan mengikuti pekerjaan laboratorium dan teoritis oleh Fay pada tahun 1969 dan Hall pada tahun 1972A dan 1972B, atau beberapa variannya, di mana penyebaran didekati dengan keseimbangan gaya dalam 3 tahap, gradien tekanan inersia, gradien tekanan viskos, dan kental tegangan permukaan. Sebagian besar model tumpahan mengecualikan tahap pertama karena skala waktu untuk tahap ini lebih pendek dibandingkan dengan langkah waktu model 10 menit hingga jam. Dan tahap ketiga sejak oleh adalah sangat tipis dan mudah pecah menjadi tambalan dan karenanya menjadi terputus-putus. Model tumpahan memperkirakan penyebaran di rezim perantara dengan menggunakan bentuk fungsional yang diusulkan oleh Fay dan Hall dengan koefisien pengskalaan berdasarkan eksperimen laboratorium atau lapangan. Koefisien penskalaan sangat bervariasi tergantung pada laboratorium eksperimen rilis 1 atau 2 dan rincian eksperimen lapangan. Algoritme penyebaran berkinerja terbaik untuk rilis instan dari jumlah minyak yang tetap dan terburuk untuk sewa tergantung waktu yang rumit. Yang pertama adalah peristiwa yang sangat langka dan yang terakhir lebih banyak lagi umum. Pemodelan transportasi LE menggunakan metode jalan acak dan penerbangan acak. Metode random walk atau flight yang banyak digunakan memiliki beberapa kekurangan ketika diterapkan di sebagian besar model tumpahan. Nah, ini termasuk yaitu yang pertama tidak berlaku untuk bidang dispersi yang bervariasi secara spasial dan temporal. Yang kedua adalah masalah dengan memperkirakan konsentrasi di kolom air. Yang ketiga, masalah dengan dispersi pemodelan di mana efek tepi atau penghalang-penghalang transportasi yang ada. Nah, yang terakhir, kepekaan terhadap jumlah LE. Semua metode berbasis LE sensitif terhadap jumlah LE yang digunakan dalam simulasi. Baik, pada slide terakhir yaitu adalah ringkasan dan kesimpulan pada pemaparan kali ini. Kajian tersebut menemukan bahwa struktur model tumpahan berdasarkan pelacakan elemen Lagrangian untuk mewakili minyak permukaan atau banyak minyak tumpahan dan minyak bawah permukaan atau tetesan terus menjadi metode yang paling sering digunakan. Proses nasib kemudian digunakan untuk memprediksi transfer minyak dari satu kompartemen lingkungan ke yang lain. Evaporasi transfer minyak dari permukaan laut ke atmosfer, entrainment mengangkut minyak dari permukaan laut ke kolom air. Atau perubahan dalam sifat, misalnya densitas, viskositas, dan tegangan permukaan. Minyak emulsifikasi berubah dalam kandungan air minyak dan dengan demikian viskositasnya.
Model yang lebih maju semakin menggunakan karakterisasi minyak yang lebih rinci dalam hal komposisi hidrokarbonnya. Motivasi dalam kasus ini adalah karakterisasi yang lebih baik dari hilangnya komponen yang lebih mudah menguap dan dampaknya terhadap organisme laut. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.